Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara saat ini sedang berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Biarlah kita diberikan kesehatan senantiasa dalam setiap kehidupan kita, termasuk hari ini, hari Rabu. Biarlah kita dalam perlindungan Tuhan dan diberikan hikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat menjalani kehidupan ini karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Izinkanlah beberapa waktu ke depan kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami mengerti maksud-Mu melalui kebenaran firman Tuhan Bapa, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami berjalan dalam penuh keyakinan bahwa Allah menyertai kami dan memimpin kami. Berikan kami hikmat supaya kami melangkah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh sidang jemaat semuanya, kita masih terus belajar dari Injil Yohanes, Injil yang sungguh-sungguh memberkati kita semua, di mana Injil ini adalah Injil yang berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Bukan perbedaan yang mendasar, tetapi perbedaan itu tidak lepas daripada hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cerita tentang perjalanan hidup Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Yohanes. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dia kembali ke Galilea, Elai memberikan Tuhan Yesus kembali ke Galilea setelah dia melakukan diskusi kepada orang-orang Samaria, khususnya perempuan Samaria dan penduduk kota itu, sehingga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinantikan oleh mereka melalui para nabi yang telah bercerita kepada mereka. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus kembali ke Galilea, dan dia di Galilea di mana dia pernah membuat satu mujizat yang sangat luar biasa, air menjadi anggur, dan itu berkesan bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa, menunjukkan ketandaan bahwa dia adalah memang Tuhan. Dia adalah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui para nabinya. Mari kita belajar bersama-sama dan kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 45. Begini bunyi firman Tuhan. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala yang dikerjakannya di Yerusalem pada masa itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pernyataan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Mengapa mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai orang yang luar biasa, padahal dia membuat banyak mujizat, dia membuat banyak tanda-tanda ajaib? Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka mengetahui siapa latar belakang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang yang dilahirkan dari seorang Maria, perawan Maria sesungguhnya. Tetapi dia tinggal bersama dengan Yusuf yang notabelnya hanya seorang tukang kayu. Pekerjaan yang sederhana, bukan orang yang berkedudukan sosial tinggi. Itu sebabnya mereka banyak menolak kehadiran Tuhan Yesus, padahal di mujizat-mujizat yang telah dilakukannya. Tetapi di Galilea, Tuhan Yesus disambut mereka karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus? Kita menyambut Tuhan Yesus hanya karena ingin melihat mujizatnya saja? Atau kita menyambut Tuhan Yesus karena dia ada dalam hidup kita? Kalau kita menyambut Tuhan Yesus hanya karena ingin melihat mujizatnya saja, saudara akan kecewa. Tetapi sambutlah Tuhan Yesus karena dia adalah juru selamat kita yang telah dijanjikan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita, dan menjadi pribadi yang bersama dengan Allah kelak ketika saatnya tiba. Itu sebabnya hari ini bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus? Itu ada dalam pikiran kita, itu ada dalam tindakan kita. Saya mengharapkan seluruh sidang jemaat menyambut Tuhan Yesus
bukan karena mujizatnya saja, tetapi engkau menyambut Tuhan Yesus karena Dia telah memberikan anugerah terbesar, yaitu keselamatan kekal yang tidak diberikan oleh siapapun juga, dan kita tidak mampu membelinya oleh apapun juga. Hari ini kalau engkau belum terima Yesus, jangan tunda lagi. Kesempatan yang indah engkau terima Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan kasih karunia Allah menyertai kita senantiasa sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati melalui renungan singkat hari ini yang menguatkan kami bagaimana seharusnya kami menyambut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyambut Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menerima Engkau. Kami tidak ingin membiarkan Engkau berdiri di muka pintu dan mengetok saja, tetapi kami menginginkan Engkau masuk dalam hati kami, bertakhta dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala aktivitasnya, biarlah mereka diberikan hikmat untuk apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.